Bekerja di tengah pandemi COVID-19 memang menjadi tantangan tersendiri. Tidak terkecuali bagi masinis kereta api yang mengantarkan penumpang dari kota Jakarta menuju kota-kota di Pulau Jawa. Pandemi COVID-19 hari ini belum benar-benar musnah dari muka bumi, tetapi kegiatan harus tetap dilakukan, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Salah satu yang harus berkegiatan adalah masinis kereta api. Mereka harus tetap menjalankan tugas, mengantarkan penumpang dari Jakarta menuju kota-kota di Pulau Jawa. Sudah ada bersama saya Mas Wawan. Apa kabar Mas Wawan? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya. Mas Wawan, untuk selama kehidupan baru ini alias new normal Mas Wawan, bagaimana protokol kesehatan yang dijalankan Mas Wawan sebagai seorang masinis kereta api? Yang pertama, sesuai dengan protokol new normal SOP alur dinas masinis dan asisten masinis. Yang pertama, hadir dan lapor lambat-lambatnya 45 menit sebelum jam keberangkatan dengan lengkap memakai masker, face shield, dan wajib mencuci tangan di depan kantor UPT KUKA. Lalu kemudian masinis masuk ke ruang kantor untuk melakukan cek suhu tubuh oleh JPAK atau penyelia atau pejabat yang mengatur penugasan awak kereta api di daerah menggunakan termogan, mengecek suhu tubuh awak masinis dan asisten masinis dengan suhu maksimal 37,3 derajat Celcius. Selanjutnya yang kedua, masinis melihat dan memastikan jadwal dinasan pada hari ini sebagai masinis atau asisten masinis. Selanjutnya yang ketiga, mengisi daftar hadir pegawai dibantu oleh JPAK atau penyelia dengan JPAK atau penyelia menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan. Selanjutnya yang keempat, masinis dan asisten masinis melihat dan memastikan serta membaca instruksi-instruksi atau pengumuman terkait operasi perjalanan kereta api dan catatan penting lainnya. Selanjutnya yang kelima, masinis dan asisten masinis menuju ke ruang pos kesehatan untuk melakukan asesmen dan cek kesehatan dengan menggunakan masker dan face shield tanpa tes alkohol atau alkohol tes. Selanjutnya, setelah menerima surat keterangan sehat dinas, masinis dan asisten masinis menuju ke ruang JPAK atau penyelia untuk menunjukkan dokumen perlengkapan dinas seperti O62 atau sertifikat kecakapan asisten masinis, O64 sertifikat kecakapan sebagai masinis, ASP atau smart card yang masih berlaku, banfak atau pemahaman lintas yang dijalani, membawa senter, arloji, suling mulut, surat keterangan sehat, serta handphone dalam keadaan off, serta surat kesehatan yang tadi sudah diberikan oleh pos kesehatan. Selanjutnya, masinis dan asisten masinis wajib melakukan asesmen singkat dan tes tersebut. Setelah dinyatakan siap dinas, maka masinis dan asisten masinis menandatangani surat pernyataan siap dinas dan ditandatangani oleh JPAK atau penyelia. Setelah itu, masinis menerima surat perintah perjalanan dinas. Selanjutnya, JPAK menyerahkan O100 atau tabel kereta api bentuk 93, permintaan kereta api menolong bentuk 94, pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa. Setelah administrasi dari awak KA lengkap, baru kemudian masinis dan asisten masinis menggunakan masker dan face shield menuju ke depo lokomotif untuk melakukan serah terima lokomotif yang sudah didisinfektan. Selanjutnya dengan jarak minimal 2 meter melakukan serah terima, maka masinis dan asisten masinis menerima yang pertama T200 atau riwayat lokomotif, yang kedua menerima reverser handle atau pembalik arah, lalu menerima 1 botol hand sanitizer untuk diletakkan di dalam kabin. Setelah itu, masinis dan asisten masinis melakukan pengecekan lokomotif dari mulai pengecekan rangka bawah, rangka atas, mengecek ketersediaan bahan bakar harus dengan sampai stasiun tujuan akhir. Kemudian masinis naik ke dalam kabin untuk mengecek inventaris dari lokomotif, mengecek chrono item harus semua harus berfungsi dengan baik-baik. Selanjutnya, setelah di dalam kabin, masinis menggunakan masker, melakukan langsiran bersama juru langsir. Selanjutnya, setelah sampai di sana, masinis di dalam kabin menggunakan masker, sedangkan asisten masinis menggunakan masker dan face shield untuk menyaksikan percobaan pengereman statis yang dibantu oleh PUK, pegawai urusan kereta, atau PUG, pegawai urusan gerbong, atau TKA, teknisi kereta api.
serta didampingi oleh kondektur dan asisten masinis untuk menyaksikan percobaan pengereman statis. Selanjutnya, asisten masinis menuju ke ruang PPKA atau PAP yang menggunakan masker dan face shield untuk menerima LAPKA atau laporan perjalanan kereta api. Selanjutnya, masinis dan asisten masinis siap di dalam kabin. Asisten masinis dan masinis membaca isi dari O100 atau tabel kereta api, membaca isi dari LAPKA yang berisi tentang catatan penting yang selama dalam perjalanan kereta api, yang berisi tentang stand formasi atau susunan rangkaian kereta api, nama awak yang berdinas, relasi, tonase, KA yang dibawa, juga catatan-catatan pembatas kecepatan atau taspat selama dalam perjalanan kereta api. Selanjutnya, apabila ada petugas yang ikut jalan atau petugas lain, maka harus menyerahkan O23 atau surat tanda izin naik lokomotif. Dengan menggunakan masker juga harus punya surat keterangan sehat dari pos kesehatan. Selanjutnya, selama dalam perjalanan, masinis harus mengganti masker setiap 4 jam sekali. 4 jam sekali. 4 jam sekali. Setiap 4 jam sekali mengganti masker. Selanjutnya, setelah sampai masinis sudah sampai stasiun tujuan atau stasiun pergantian awak KA, melakukan serah terima lokomotif dan melakukan serah terima dinasan masinis dengan jarak minimal 2 meter dilakukan di luar kabin masinis. Setelah itu menyampaikan secara lisan apakah ada kendala selama dalam perjalanan, bagaimana kondisi lokomotif, apakah nogo item dan inventarisnya semua berfungsi dengan baik atau tidak. Selanjutnya, setelah itu masinis dan asisten masinis mencuci tangan dengan sabun sebelum ke ruangan PPKA atau JPAK. Selanjutnya, masinis menyerahkan LAPKA kepada PPKA atau PAP untuk diperiksa LAPKA-nya, apakah dalam perjalanan tadi ada catatan-catatan penting atau tidak. Setelah itu, masinis dan asisten masinis lapor kepada JPAK kru tamu dan melaporkan apabila memang ada kejadian selama dalam perjalanan, juga menyampaikan nama awak yang berdinas, stand formasi, tonase, dan pulang KA berapa. Selanjutnya, setelah masinis ke ruang JPAK atau penyelidikan, masinis melakukan tes kesehatan akhir dinas di pos kesehatan di stasiun sesuai dengan nota RDS MMH garing 1 garing KS.103 garing 4 garing 9001 garing 2020 tanggal 17 April tentang keterangan kesehatan awak sarana perkereta-apian setelah air dinas. Baru setelah itu masinis dan asisten masinis dapat kembali ke Geria Karya untuk beristirahat. Kalau tadi protap dari PT KAI sendiri untuk pribadi masinis, apakah tiap-tiap masinis dibekali misalkan hand sanitizer, masker untuk membawa secara pribadi gitu mas? Perlengkapan pribadi. Kebetulan dari pihak kereta api sudah siap untuk menghadapi era new normal seperti ini. Masinis pun harus sudah dibekali. Jadi dari perusahaan sendiri kita dibekali oleh masker, sudah ada pembagiannya, hand sanitizer pun sudah dikasihkan. Sedangkan untuk lokomotif semua sebelum berangkat itu harus semua disemprot disinfektan. Terakhir mas, untuk dari keluarga Mas Wawan sendiri, adakah pesan-pesan khusus mas ketika Mas Wawan berdinas membawa kereta penumpang menuju ke kota tujuan? Ada pesan-pesan khusus nggak di era new normal ini? Paling sekarang saya sadar diri akan diri saya kerja seperti ini, ya saya pergi keluar kota, saya harus bisa pandai-pandai menjaga kebersihan diri saya. Ya, saya selesai turun dinas, saya selalu buka baju, buka pakaian dinas, semua saya taruh di depan. Di rumah saya pun saya siapkan di pintu gerbang itu untuk mencuci tangan dan air. Jadi saat saya selesai dinas, saya langsung buka pakaian seragam saya, lalu saya langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih diri atau mandi. Jadi tetap menjalankan protokol kesehatan. Tetap menjalankan protokol kesehatan karena saya sayang dengan diri saya dan saya sayang dengan keluarga saya. Oke, terima kasih mas. Selamat siang Mbak Eva. Ya, selamat siang. Apa kabar? Baik. Saya Willy dari tribunnews.com. Kebetulan hari ini kita mau tanya-nanya soal penerapan protokol kesehatan di era new normal pandemi COVID-19. Ya. Terutama untuk transportasi kereta api, baik dari segi pelayanan maupun dari segi operasional penumpang dan lain-lain. Itu gimana? Oke.
Ya, jadi dengan kalau di area PT KAI Daup 1 Jakarta sendiri memang dengan dioperasikannya 3 KA yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, yaitu KA Bengawan, Serayu, dan Tegal Express, maka protokol dari new normal juga mulai diterapkan untuk perjalanan KA, baik itu dari sisi petugas yang ada di lapangan melakukan pelayanan ataupun juga dari sisi penumpang yang akan menggunakan jasa kereta api. Seperti itu. Dan ini memang protokol new normal yang dibuat ini mengacu pada protokol new normal di PT Kereta Api secara keseluruhan untuk pelayanan. Kemudian kalau dari sisi penumpang di era new normal ini memang yang terbaru, kalau selain menggunakan masker, kemudian juga mereka wajib lah untuk melakukan mencuci tangan seperti itu ya. Di era new normal ini juga pada saat akan menggunakan jasa kereta api nantinya pengguna jasa jarak jauh ini harus menggunakan face shield dan juga baju lengan panjang. Jadi memang aturan yang kita terapkan ini juga mengacu pada surat edaran yang dikeluarkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ya, kemudian juga aturan yang diterapkan oleh seperti misalnya Pemda dengan adanya SIKM untuk keberangkatan dari area Jakarta berdatangan seperti itu. Jadi yang pertama di era new normal ini yang terbaru adalah pengguna jasa harus menggunakan face shield dan juga baju lengan panjang. Ini pada saat akan perjalanan kereta dan juga selama perjalanan sampai dengan stasiun tujuan. Jadi setelah mereka boarding, ini akan diukur suhu tubuhnya. Jika memiliki suhu tubuh di bawah 37,3, maka akan diperkenankan melanjutkan perjalanan. Kemudian akan diberikan face shield oleh petugas. Nah, face shield ini harus langsung dipakai setelah proses pengukuran tubuh selesai, sampai dengan dia berada di dalam kereta dan tiba di stasiun tujuan nanti, seperti itu. Nah, kemudian kalau dari sisi pembelian tiket, ini juga ada persyaratan-persyaratan ya yang diterapkan. Salah satunya yaitu untuk pemberangkatan dari stasiun yang di area Jakarta, ini pengguna jasa wajib menunjukkan SIKM, surat izin keluar masuk. Nah, kemudian juga menunjukkan hasil tes rapid ataupun PCR. Rapid itu yang berlaku 3 hari, PCR untuk 7 hari, seperti itu. Dan juga mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian persyaratan lainnya ya, yang tadi sudah disebutkan saat akan berangkat, seperti menggunakan baju tangan panjang, seperti itu. Nah, jadi apabila pengguna jasa sudah membeli tiket, maka kita juga menghimbau hasil tes rapid ataupun SIKM dalam bentuk hard copy-nya ini sebaiknya juga dibawa, karena nanti sebelum boarding juga akan diperiksa kembali. Jadi misalnya dia melakukan proses reservasi melalui online. Nah, kemudian dia sudah berhasil melakukan proses pembelian tiket, maka pemeriksaan dari persyaratan berkas-berkas tadi akan dilakukan sebelum boarding. Tapi kalau dia beli tiket di loket layanan GoShow itu 3 jam sebelum keberangkatan, ya maka berkas-berkas tadi akan diperiksa sebelum pembelian tiket, seperti itu. Mbak Eva, ini kan sudah ada 3 kereta ya Mbak ya, kalau nggak salah ya? 3 kereta dari stasiun Pasar Senen. Apakah nanti ke depannya ada penambahan perjalanan kereta api lagi Mbak, mengingat kan kondisi new normal kan? Iya. Jadi untuk perjalanan KA kita selalu berkoordinasi ya. Evaluasi dilakukan melalui koordinasi bersama tentunya dengan DJKA juga, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dengan PT Kereta Api kita berkoordinasi untuk menjalankan KA-KA ini seperti apa, dan evaluasi dilakukan secara berkala. Kalau kita bicara penambahan, ya mudah-mudahan nanti ke depannya pasti akan lebih banyak lagi relasi-relasinya, tujuan-tujuannya dan juga jumlah KA yang beroperasi seperti itu. Namun memang sesuai kebijakan untuk saat ini dari area Daup 1 Jakarta yang baru diberangkatkan untuk dapat melayani para pengguna jasa itu 3 KA tadi, KA Bengawan ya, tujuan Purwosari, kemudian juga Serayu, tujuan Purwokerto, dan juga KA Tegal Express, tujuan Tegal. Itu semua berangkat dari Pasar Senen berarti? Semuanya berangkat dari Pasar Senen, maka Stasiun Gambir yang merupakan salah satu pemberangkatan stasiun KA jarak jauh di Jakarta, untuk saat ini belum mengoperasikan pemberangkatan KA. Kalau untuk jumlah penumpang sendiri Mbak Eva selama new normal ini, bagaimana Mbak? Apakah sedikit atau banyak? Ya. Kalau untuk penumpang tentunya kalau dari kapasitas itu dibatasi ya. Jadi kapasitas itu okupansinya sekali
perjalanan itu hanya boleh 70%. 70% dari total kapasitas. 70% dari total kapasitas seperti itu, karena ini untuk penjagaan jarak. Kemudian nanti untuk pengguna yang memang di atas 50 tahun ini petugas akan melakukan pengaturan dalam kereta seperti itu. Nah, kalau kita melihat jumlah volume penumpangnya ini bertambah ya tentunya ya dibandingkan tanggal 12 Juni pada saat pertama kali dioperasikan di era new normal seperti itu. Yang mungkin bisa dibilang sekitar, kalau kita dari 70%-nya itu sekitar 30%-nya, tapi ini memang berganti ya, kadang-kadang jadi sudah ada yang reservasi tapi pada saat realisasi keberangkatan cancel karena tidak ada persyaratan tadi seperti itu. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud Mbak Eva tadi apakah mempengaruhi okupansi dan pendapatan dari PT KAI? Karena kan penumpangnya sekarang harus wajib rapid test, penumpang wajib swab test segala macam PCR. Apakah ini juga menjadi kendala buat PT KAI sendiri? Ya, sebenarnya kita tidak bisa bicara ini kendala ya. Artinya apa yang diterapkan saat ini memang pembatasan dari pergerakan masyarakat ini dilakukan untuk upaya pencegahan COVID-19. Sehingga PT Kereta Api sendiri akan mendukung apa upaya yang dilakukan baik itu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sebagai langkah untuk upaya pencegahan COVID-19. Jadi kita tidak bicara dulu mengenai kendala ataupun bisa mengurangi pendapatan dan lain-lain. Tapi sekarang sebagai operator transportasi kita akan mendukung upaya pemerintah seperti apa untuk pencegahan COVID-19, namun tetap dengan di sisi lain untuk melayani para masyarakat ini kita lakukan seperti itu. Nah, ini bagaimana Mbak suka dukanya melayani teman-teman jurnalis ini? Ada yang bertanya lalu Mbak Eva menjawab dan harus siap 24 jam. Ya, senang-senang aja sih. Nggak kurang istirahat Mbak ya? Enggak lah. Jadi senang-senang aja kok. Jadi malahan kadang-kadang saya baru kirim rilis atau apa, itu kadang-kadang ya di jam 1 pagi atau di jam ini ya kan. Ya karena begitu sudah, intinya gini, kita ingin memberikan informasi secepat mungkin ke media. Begitu satu keputusan atau kebijakan sudah bisa kita informasikan, maka pasti akan langsung kita informasikan. Ya kalau bicara masalah kesiapan ya udah harus siap ya, resiko pekerjaan ya nggak harus ditanya. Sama jurnalis pun juga gitu kan, harus siap kapan pun kan. Mau tiba-tiba ada kejadian apa ya harus muncul ya kan. Jadi dinikmatin aja. Berarti begadang 24 jam terus ya Mbak ya? Betul, tapi kan nggak tiap hari 24 jam ya kan. Oke, terima kasih Mbak Eva atas waktunya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.